Sayyidul Khalih Abdullah bin Ali bin Hamd al-Haddad, Imam al-Habib Al-Imam al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih Al-Imam al-Hafidh al-Musnid Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Al-Faqih Al-Ustadzina Habib Al-Rizal al-Idrus Wa'uzanillah Rabbi Ruhina Syekhuna Ustadzina Habibana Al-Habib Hadi bin Ali bin Hasan Al-Kahmanahu Aba'una Aslafuna Syukhuna wa rijalun salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fi darin amin bila anfal. Melanjutkan dari kemarin, yaitu tentang kewaspadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Merupakan dikatakan di sini buah dari kesempurnaan akal pikiran Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau itu sangat bijak ketika menyikapi suatu perkara. Salah satunya beliau mengutus daripada salah seorang sahabat ini, siapa dia? Amir Zaid bin Sabit, yang diutus untuk belajar bahasa dari selain bahasa Arab. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahasanya orang lain, terus kita bekerja sama dengan orang lain, ya kita kena tipu nanti. Ya, tahu bahasa. Salah satu dari buah kesempurnaan akal beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau waspada, itu mengutus utusan untuk belajar dari bahasa lain. Dan ketika perang Badar, perang Khandaq, di sini juga beliau mengutus sahabatnya ini untuk mencari informasi, dan beliau memberikan satu beban, satu pekerjaan kepada orang yang mumpuni, ahli. Beliau mengatakan berikan pekerjaan kepada ahlinya. Nah, beliau memilih utusan sangat selektif di sini, sehingga utusan termasuk yang diutus dalam perang Badar ini guna untuk mengetahui daripada sisi lemah lawan dan mengetahui keunggulan daripada pasukannya. Sisi lemah lawan, keunggulannya kita apa? Cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan termasuk di sini yang sering saya katakan, itu salah satu tujuan mengutus utusan untuk bahasanya memata-mata ini. Salah satu tujuan untuk memberikan perang murah saraf, pesaing-war. Nah, biasanya wong diem dendeni. Nah, pasukan samine ternyata seperti itu. Nah, termasuk utusan-utusan ini, ya, dia mengetahui keadaan pasukannya ini tahu, tapi jangan sampai ini terbongkar dengan tujuan mengelabui lawannya ini tadi, mengelabui lawannya. Seandainya lawannya takut sehingga pasukannya ditambah, ya kita tahu akhirnya nambah pasukan. Kalau enggak, ya sudah enggak. Ini salah satu tujuan mengutus, dan ini bentuk kewaspadaan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau buah dari kesempurnaan akal, sehingga beliau akan menerapkan strategi berperang. Salah satunya ketika di perang Uhud, beliau sangat berpesan itu kepada pasukannya, jangan sampai tinggalkan pos ini, karena pos ini menguntungkan. Di mana? Di atas bukit. Beliau sangat berpesan itu. Beliau ahli strategi, Nabi Muhammad itu ahli strategi, panglima perang. Semua bidang dikuasai karena semua ilmunya itu mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahu betul. Beliau sangat mewanti-wanti, termasuk kepada kita. Yang beliau lakukan itu, beliau sangat zuhud kepada dunia. Meskipun perlu, kalau Imam Busiri di dalam Qasidah Burdah menyatakan beliau sangat perlu kepada dunia, tapi beliau zuhud, tidak tertarik dengan perkara dunia. Mau sampai ditawari oleh Allah, beliau kekurangan, beliau ditawari, mau enggak pasir yang ada di kota Mekah ini dijadikan emas.
Tapi untungnya malaikat menawari jenengan. Jenengan wis mikir kok didelendi, padahal guru gitu bisa. Ini menunjukkan apa tulul amalnya kita, panjang angan-angannya kita. Seringkali mengucapkan jatuh no andai kata jikalau misalnya, hati-hati. Ya termasuk sing ngomong ini. Ayo kita waspada ini. Nabi Muhammad itu ditawari dunia. Padahal Imam Busiri mengatakan, loh kok ditawari dunia, padahal dunia yang diciptakan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau, tidak mau dalam artian ya apa yang ada. Bahkan sampai diriwayatkan nih, saya mungkin buatan bandingnya ini jelas gak mungkin bandingnya kali nopo garwane Kanjeng Nabi jelas gak mungkin. Nopo Sayyidatuna Aisyah niku natos dawuh 2 bulan sebelum wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan bu, gak main-main ini. Gak pernah dapurnya ini mengepul, masak gak tahu dari 2 bulan. Ibu, masuk jenengan gulon teh wis bengoke dhisik. Lanang antok. Tapi kan siangnya betul wonten. Astagfirullahaladzim. Ini loh, kamu dan kita punya jatah, kita ada hak ini di dunia ini ada bagian itu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW punya jatah beliau. Tapi masya Allah, makanya akhlaknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul istimewa, betul-betul istimewa betul, betul-betul istimewa betul, nggak bisa mengungkapkan. Yang kita memang kalau untuk sama dengan Nabi Muhammad, ya jangan sampai punya pikiran untuk menyamai Nabi Muhammad, jelas tidak bisa. Kita cuma meniru, disuruh mengikuti. Mengikuti itu apa bisa sama atau menyalip sih? Dengan ikuti orang itu. Nopo maknanya itu? Artinya nopo? Jenengan nyelip. Boten, sasar ya jenengan nyelip. Jika daerah yang itu, berarti kita berada di belakang. Gue sih ikut toh. Kita disuruh ikut Nabi Muhammad. Itba Rasulillah maknanya ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabar, ya kita disuruh sabar. Cuman kualitas sabarnya kita sama sabarnya Nabi Muhammad jelas jauh berbeda. Nabi Muhammad sabarnya tidak ada batas. Nggih. Yang ditaruh. Oh nggih. Istibiwir. Nggih. Kita sering mengadakan wong sabar yo ana batese nggih, sampai dideklarasino ngoten niku. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW sabar tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya dari sabar. Allah sudah pilih kok, pilih siapa? Ya Nabi Muhammad untuk dijadikan utusan, untuk dijadikan kekasih. Kita umatnya disuruh itba, suruh nyontoh toh. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kita contoh. Jangan sampai kita mengatakan tidak mungkin. Untuk Nabi Muhammad itu sudah pernyataan keliru. Allah sudah mengatakan fattabi'uni. Memang yang mengatakan Nabi Muhammad, tapi itu bukan kemauan, bukan hasil karya, bukan pola pikirnya Nabi Muhammad, merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah memilih Nabi Muhammad untuk menyampaikan kalamnya, makanya dikumpulkan sekarang itu menjadi Al-Quran. Ada itu di Al-Quran. Kalimat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Niku wonten. Niku ucapan kalimat daripada Allah yang diserukan untuk kita, yang diperuntukkan untuk kita. Allah menyeru kita untuk itba Rasulillah. Jadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad, kita cuma mencontoh. Nek bahasane copy paste. Di copy, ceklik, di dalam di ceklik muncul di situ. Dari Nabi Muhammad kita ikut apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melakukan pakai siwak, kita pakai siwak. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan tidak ada sumber bala bencana dunia dan akhirat yaitu ketika meremehkan, bukan tidak mengerjakan ya.
tidak mengerjakan itu bisa jadi dia tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti tidak ada hukum. Contoh orang puasa lali, lupa makan telung piring. Loh, mbok Bu iki lho Bu. Lah iki jenenge wong lali lho. Masih wong petang piring kok mbok. Wong lali lho. Tapi lali kok petang piring yo mbok lali kok. Aku lali tapi petang piring. Ya wis percaya kedapet 100 iki. Jangan pakai logika. Ono wong lali petang piring. Sembuh. Niku posone batal mboten? Mboten. Makanya saya bukan bin Salim tidak menyatakan tidak mengerjakan sunnah, bukan, tapi beliau mengatakan meremehkan. Loh, ini loh yang bahaya. Dulu sering yang dibahas dulu pernah. Seperti yang saya pakai ini jadi bahan guyonan. Jadi bahan guyonan. Napa niki pakaiannya jenisnya napa niki? Bukan jubah. Kalau jubah itu ini lepas semua. Jadi ini tidak ada lepas, buka ngeten iki lho. Nah, niki namanya jubah itu. Itu namanya jubah. Kalau ini kalau dalam bahasa Arab top. Kalau kita mengatakan baju kurung, gamis. Gamis itu wong ditukang wedok tok lanang ya ono. Ya enggak ada gamis, Bu. Enggak ada. Itu jalur nang bojone dhewe. Nah, ini baju yang sering dipakai Nabi Muhammad, jenis baju yang sering dipakai Nabi Muhammad SAW itu jenisnya ini, gamis, baju kurung. Jubah beliau juga pakai. Rida atau selendang beliau juga pakai. Beliau ini sunnah ini pakai ini. Ojo ngomong sewek lho. Nek sewek sing dulu tak pak gambar contoh niku. Gambar jari benten nggih, sewek kali jari benten sami. Nggih, kok sami kok penonton teng kula. Kula iki gak makane kula tanglet. Sing kula maksud jari niku sing gambar gendong niku napa niku? Terus rendang. Kan sami batike niku. Nah, niku ditambah lungguh niki ditaleni ngoten niku. Lah dulu ini pernah jadi bahan guyonan bahasanya. Tapi hati-hati loh. Nek niate guyone ngremehne niki nggih tetep guyon. Hati-hati aja guyon ingkang perkawis kali hubungan Kanjeng Nabi bahaya saestu. Sampai wonten statement lho, kuwi bukan gawe wong Arab. Ya bukan. Itu yang dipakai Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah orang Arab. Jadi yang dikatakan dulu adalah ini baju yang sering dipakai Nabi Muhammad SAW. Kalau warna beliau paling sering pakai putih. Hitam ada riwayat beliau khutbah Idul Fitri pakai hitam ada riwayat, pakai merah ada. Tapi yang sering ini menunjukkan berulang kali. Bisa jadi menuju ke arah yang paling disuka, yaitu warna putih. Kecil dulu, mosok kan sawah gawe gamis, lo nek gelem ya gak apa-apa. Kan gitu kenyataannya. Hati-hati lo ya. Itu pola pikir untuk merusak kita. Salah satu tujuan mereka menjauhkan umat Islam dari utusan Allah, junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ini langsung saya masuk ke manaqibnya Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau orang yang sudah banyak, bahkan hampir semua dari sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh beliau, Nabi Abdullah bin Abdul Haddad. Salah satu dari sikap tawadhu, rendah hatinya, beliau masih mengatakan kepada para sahabat di suatu kesempatan, apa dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum saya lakukan? Maknanya apa? Kalau dikatakan beliau thalabul ilm, ya dia thalabul ilm. Dia mencari dari ilmu apa? Ajaran Nabi Muhammad. Padahal sunnah-sunnah, bahkan sunnah yang terakhir dilakukan Nabi Muhammad SAW itu dilakukan Imam Haddad. Apa sunnah terakhirnya Nabi Muhammad SAW? Yaitu memanjangkan rambutnya sampai di bawah daun telinga ini. Imam Haddad melakukan itu. Imam Haddad melakukan. Tapi beliau mengatakan,
Apa sunnahnya Nabi Muhammad yang belum saya lakukan? Istimewa, makanya kedudukannya tinggi, derajatnya tinggi. Dan Allah sudah mengatakan dari kalimat fattabi'uni, Allah menjanjikan dua hal, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika manusia mau mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta sama manusia itu. Dan Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Karena Allah cinta. Lah kok bisa Allah cinta kepada manusia yang maha lemah, yang oleh Allah dikasih stempel la haula wala quwata illa billah? Sebabnya cuma satu, apa? Mau ikut Nabi Muhammad. Yang notabene Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah, yang paling diseneng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti yang paling diseneng itu tidak mendapatkan perlakuan yang katanya manusia ujian. Paling beratnya ujian itu di antara makhluknya Allah adalah para anbiya, para nabi dan rasul. Itu paling ujiannya paling berat. Dari para anbiya itu yang paling berat, di antara para nabi, para rasul yang paling berat ujiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak main-main itu. Nah, termasuk di sini ya, ada satu kisah ini dengan salah satu contoh dari kesempurnaan akal Nabi Muhammad SAW yang ada pada diri Imamul Haddad. Beliau sangat cerdas. Salah satu kisahnya yaitu ketika memasuki bulan Dzulhijjah, ada salah satu keluarga ini yang sangat, nek bahasane sakniki, ngefans, lovers, pecinta, muhibbin kepada Imamul Haddad, satu keluarga. Tapi anaknya ini tadi, nek bahasane wong-wong ini rada setengah. Saking keluarga niki wau putrane niki, salah tunggal putrane niki nggih rada gak padha mbek liyane lah. Lah suatu ketika abahipun lare niki wau dawuhi lare niki untuk napa nggih benakno nglandhepaken pisau yang akan digunakan untuk kurban. Kan wulan Dzulhijjah. Keluarga niki badhe kurban. Nah, akhirnya nimbali niki abahi. Nek dijawabne ngeten, "Le, gawonen lading iki ning Haddad." Yang dimaksud Haddad ini tukang besi. Dan kalau diruntut gelar dari Al-Haddad itu naik dari Abi Abdullah, naik bin Alwi bin Muhammad, lek boten pintu bin Ahmad niki. Dados napa nggih? Bapak, Mbah, Buyut, Canggah. Lek boten pintu nggih. Asmane Habib Ahmad niki. Niki canggahe Imamul Haddad ingkang angsal gelar Al-Haddad. Panci piyambake tukang Al-Haddad niki tukang pandai besi. Bahasa Arabnya besi niku hadid niki. Al-Haddad, pak tukang pandai besi. Memang leluhurnya Imamul Haddad memang seorang tukang pandai besi yang soleh tadi. Nah, akhirnya gelarnya nurun kepada anak keturunannya, termasuk Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, bapak ini wau dawuhi anake sing ngoten niku wau, sing gak padha mbek liyane, "Le gawa ning Haddad." Maksudnya abahe digangen teng gawa teng pandai besi sing wonten teng peken. Tapi berhubung keluarga niki tresnane datang iya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, datang Imamul Haddad. Ketika krungu Haddad iki pikirannya langsung teng Imamul Haddad. Singkat cerita, nah niki langsung sowan teng daleme Al-Hawi, teng Al-Hawi niku daleme Imamul Haddad. Terus tindak wiyo. Nah, lagi kesane ceritane kali Haji Rahmat. Kalau dari ngantos mriko aku cerita tok. Haji Rahmat pun ngantos tindak mriko. Kudune sing cerita, kudu aku. Nah, soal lah ketemu bahasanipun khodame Imamul Haddad. Ingkang baturi Imamul Haddad. Wonten perlu napa badhe panggih
Habib Abdullah bin Amir Haddad. Oke, jangan tenggo sekejap. Namine tiyang gak podo, SPD mawon. Terus Imamul Haddad rawuh, ditangerti wonten perlu napa? Kuluk salam dijawab. Nah, iki nyuwun tulung. Keluarga kula badhe kurban. Nah niki jenengan sah, jenengan landhepne ladinge damel kurban. Imamul Haddad iki semerap. Nek jenengan dikotenaken pripun? Salah alamat, keliru, tutup rene. Imamul Haddad boten. Jenengan emot sing kula critakne Kanjeng Nabi ketika wonten lare nem jaler nggih kula mlebet Islam, tapi jenengan izini kula zina. Pripun Kanjeng Nabi? Kamleng yang niku. Boten to? Dicelatu. Boten to? Boten. Cuman diwalik. Diparingi pertanyaan tapi diwalik. Awakmu kate zina. Lah umpama ibumu, anak wedokmu, dulur wedokmu di ngonokne mbek wong, dizinani mbek wong piye? Kanjeng Nabi mboten iso. Imamul Haddad mboten niku. Salah satu cirinya yang cerdas mboten niku. Terus Imamul Haddad semerap menawi lare niki wau klintu. Imamul Haddad semerap tiang niki sing dimaksud tukang pandai besi datang peken. Dawuh Imamul Haddad dateng lare niki pripun? Oh, iya, engko rong dina neh jupuken. Nah, wis rampung, lare niki wangsul. Lah, wangsul terus ditangleti karo bapake. Piye le? Bayar piro? Mboten bayar. Dek dicerita. Kan pandai besi gak bayar. Loh, kok mboten bayar kok. Lah makmu di teng Alhawi, la ilaha illallah bapake. Semerap napa? Salah alamat. Lah wong ulama ingkang masyhur, tokoh ingkang masyaallah dikongkon ngasah lading soale anake mboten Jawa. Akhirnya bapake sowan dateng Habib Abdullah bin Amir Haddad nyuwun pangapura lan pisone niki disuwun. Kersane didugekne teng pandai besi teng peken Al Haddad sing dimaksud niki wau. Napa jawabe Imamul Haddad? Mboten. Lah lajeng ini pun diserahne kula. Kersane kula sing ngasah, kersane kula nderek angsal bagian saking ibadah kurban ingkang jenengan lampahi. Cerdas pol niki Imamul Haddad. Dengan ikut mengesahkan, mempertajam daripada pisau ini. Meskipun Habib Abdullah bin Haddad tidak urun ikut kurban, tapi ada bagian yang menjadikan Imamul Haddad menjadi bagian dari orang yang kurban. Soalnya piyambake ingkang nglandhepne lading. Ini yang cerdas saestu. Kalau tidak cerdas tidak mungkin seperti ini. Termasuk yang sewu Rotibul Haddad sampai teng Jalan Citarum ini ketemu pirang perkara. Lalu Imamul Haddad niku disarekne dateng Tarim. Tarim niku pun di sana sebelah Magetan lho. Tarim niku teng Provinsi Hadramut, negarane Yaman, jarake 700 kilo. Ya teng mriko pirang jam? Teng Yaman Hadramut. 14 hari. Betul, perjalanan. Saking Mekah naik bis hampir 1 malam. Saking mriki. Saya mriki ngomong hari. Oh, transit Iya. itu jam. Sehari. Nah, itu kayak pesawat itu, rek laku. Berhari-hari naik bis. Bulan. Dan laku gitu nih. Kok sampai dugi mriki Jalan Citarum, wong Citarum bisa maca Rotibul Haddad, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kok iso? Amargi Allah paling berkah datang Imamul Haddad sehingga karyanya sampai ke tempat yang Allah kehendaki.
Nawali kitab-kitab niku teng pondok-pondok niku dikaji sedaya. Pondok-pondok niku kathah membaca, kathah mempelajari daripada karya Imamul Haddad yang mohon maaf beliau tidak bisa melihat. Imamul Haddad itu buta mulai dari kecil. Nah, dari alit itu. Salah setunggal malih niki sing natos kula aturaken wau napa ketika menyikapi bagaimana bahasanya pro dan kontra, wong seneng tidak seneng. Imamul Haddad yang seperti itu juga ada orang yang tidak suka dengan Imamul Haddad. Bahasanya tonggone dewi. Pernah suatu ketika ada setunggal rombongan berarti ziarah teng Imamul Haddad. Pados-pados tanglet-tanglet nonton itu bundi dalamnya Abdullah bin Abi Haddad. Sampai dugi tanggine Abdullah bin Haddad ingkang boten remen. Ketika ditangleti bundi dalamnya Abdullah bin Abi Haddad. Dijawab kali tanggine ngeten. Oh, sing jenengan maksud nyun sewu nggih nyun sewu. Mboten maksud Abdullah si buta. Dengan sebutan seperti itu. Kenapa? Karena ungkapan ketidaksukaan gitu kepada Abdullah bin Abi Haddad. Dan itu terjadi. Dan kita ada untuk kemungkinan ada yang seperti itu. Orang yang seperti itu teng kula kali panjenengan. Ya wonten terus pripun? Lah Imamul Haddad boten komen. Sing gak seneng ya wis ben. Gak jadi soal. Dan tidak perlu dipersoalkan. Ya wis. Namanya gak suka loh bagaimana? Kita harus bijak menyikapi perkara kados mekaten. Ada perkara yang lebih penting yang harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Nopo? Terutama hubungan baik kula kali panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi hubungan kula kali panjenengan sae dhateng Allah, insyaallah kalian makhlukipun Allah ingkang lintu niki kali Allah didadosaken sae. Niki kuasane Allah taala. Padahal Imamul Haddad niku mboten saged tingali. Sampai rombongan niki wau nyun sewu kula singkat. Pun dugi terus disuguhi kopi. Lah kados mekaten iki jenengan wonten kopine mboten? Monggo diunjuk aja. Oh, telas lah itu sing wonten iki. Terus saya wonten sing batuk, menawi batuk mumpun nunjuk kopi. Kalau batuk jangan minum kopi, jangan minum jahe. Itu batuknya tambah parah itu. Kadang orang beranggapan minum jahe lebih enak. Jangan coba nek batuk ngombe jahe. Pak tambah ngikil. Hentikan. Jangan dulu. Di stop dulu karena ada satu keadaan yang tidak bisa diterima tubuh dari dua zat itu. Bukan leren kopi liu dengan kopi badang istimewa pun. Lah singkat cerita tamu niku mau disuguhi kopi. Terus wonten tunggal tamu iku badhe minum kados kula ngeten iki badhe minum. Kan badhe. Berarti boten minum. Oh badhe kok. Ya tiyang niki badhe minum untuk belum tak marani tak teko Pak Tara iki. Untuk bagian ben tak terus. Inara Pak Tara. Nah, badhe minum ngeten iki, terus Imamul Haddad dawuh. Kang, nek dijawabne ngoten. Ten kopine jenengan niku wonten laler. Mumpun diminum. Padahal Imamul Haddad boten saged bersani, tidak bisa melihat, beliau buta. Tapi mata hatinya yang bisa melihat. Nek wali kali kula jenengan iki. Melek tapi dipenging kali Imamul Haddad ternyata dilihat betul ada lalat. Bagaimana bisa tahu wong beliau tidak bisa melihat? Ini yang Allah berikan keistimewaan seperti ini. Salah satu yang didapat ini adalah namanya karomah. Kok bisa mendapatkan karomah? Karena bentuk kasih sayangnya Allah diberikan ketika butuh. Memang ada kelebihan yang bisa diusahakan dengan membaca ini, membaca itu, nglakoni ini, nglakoni itu. Tapi niku napa nggih saged diwastani kelebihan, saged diwastani istidraj. Menawi istidraj niku kelebihane marakne tebih saking pangeran. Malah adol tambah pangeran. Nggih sekti tapi adoh.
Nek karomah niku tiyange wajib pun konsisten istiqomah. Kelebihan, boten wonten kelebihan, tetap taat datang Allah Subhanahu wa taala. Wong Kanjeng Nabi dawuhaken terakhir al istiqomah khairu min alfi karomah. Namine istiqomah niku luwih apik, khairu min lebih baik dari alfi 1000. 1, 2, 3 sampai 1000. Karomah ini ku nggih kelebihan-kelebihan iso ngilang 1, iso balik 2. Iso ngilang gak iso balik ya 1. Jadi tansiling. Jadi tansiling iso ngilang. Zaman kula cilik sampai saiki kan gak ketemu. Berarti gak iso balik. Saged ngeten dah. Niku jumlahe katahe 1000 sik luwe apik tiang-tiang ingkang istiqomah. Lah terakhir paling akhir nggih hormat teng Pak Budi. Tas teko mosok ditutup kan gak enak. Nggih. Oh nggih apel siap Kak. Istiqomah niku napa nggawe jenengan? Siu jawaban. Istiqomah niki napa? Terus Ajek itu kontinu terus menerus. Betul. Kurang pas. Itu kurang pas ini. Dikatakan istiqomah, ajek kontinu berkesinambungan iya. Tapi ada kelanjutan istiqomah ketika ada satu perkara yang lebih agung, perkara yang lebih mulia, maka dia milih itu. Contoh, satu pekerjaan, satu amal yang dikatakan istiqomah. Misalnya wonten tiyang badha maghrib maca Yasin terus. Nah, niki saged ugi diwastani istiqomah. Akan tetapi ketika satu keadaan, lah misalnya contoh teng iki apa namanya? Nurul Islam. Oh ganti. Nurul Islam niku nggih. Biru ya kok guyu Cak. Al barokah niki biasane ingkang badha yasinan niku wonten pengajian, wonten majelis ilmu. Menawi tiyang ingkang nggadahi kebiasaan niki wau ngugemi anggapan ajek kontinu niki wau, terus menghindar dari majelis ilmu, tidak mengikuti majelis ilmu dengan tetap melaksanakan pembacaan Yasin, maka orang ini tidak bisa dikatakan istiqomah. Kenapa? Meninggalkan yang lebih mulia. Apa? Majelis ilmu. Kalau bagi contoh. Jadi seandainya jenengan gak ada wirid Yasin badha maghrib, terus badha maghrib itu wonten majelis ilmu, maka ikuti majelis ilmu, kebiasaan baca Yasin ganti di waktu sebelum atau sesudah majelis ilmu. Tetap ngikuti majelis ilmu. Maka ini yang dikatakan istiqomah. Yo ajek ya juga milih yang lebih bagus, lebih mulia, lebih agung ini kok majelis ilmu. Saya dipahami ya? Jadi dikatakan ajek itu kurang lengkap, harus ada tambahan. Ketika ada pilihan yang lebih baik, maka diikuti yang lebih baik. Aktivitas yang sudah berjalan ini diganti di waktu lain. Ini ki dawuhe Imamul Haddad. Tujuane napa? Kados wau teng jiwan kula aturan. Tujuane didik nafsu kersane tetep nglampahi ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi jenengan pun gak ada rutin niku pun ngantos godang. Gantos dateng wekdal lintu. Pun nggih saged dipahami. Insyaallah mugi-mugi kanthi berkahipun Sohibul Khol, Allah Ta'ala paling rahmat, Allah Ta'ala paling kefahaman, kanthi kefahaman ingkang leres, kefahaman ingkang sae perkawis agamanipun Allah Subhanahu wa taala lan perkawis kekasihipun Allah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan Allah tansah paring pitulung datang kula panjenengan sedaya netepi ketaatan datang Allah wa rasuli insyaallah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimaz minna
وأبلغ الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح الحال يا ربي يا رب الأرباب عبد فقير على الباب أتوقف بث الأسباب مستدركا بعدما مال يا واسع الجود جودا الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا مجيد الخلق درا ومسيع كل برا أسألك أسبل سترا على القبائح والأفضال يا من يرى سر قلبي حسبي تلاقوك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واشف الحسود والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا والأشكو إليك وأبكي من شؤم ظلم وإفكي وسوء فعل وتركي وشهوة القلب والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير عظيمة فيها البلايا مقيمة وحسبها ألفت وشغال يا وحنا بس الغوية عن السبيل السوية الحد روج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبسني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة قلبي وانظر إلى النظام ينجل يا ربي يا خير كافي واهدر علينا العوافي فليس شخص مخافي عليك تفزل وزمال يا ربي عبدت ببابك يخشعني مع عذابك ويرتجي لثوابك وخذ رحمتك حقا وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فاجر بيسرك عسري بمن جودك والإفضال وامن عليه بتوبة نزله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال وأنت مولى الموالي المنفرد بالجمال وبالعلا والتعالي على عن درب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وفتشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري خلقني كل خير واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمت الغزالة
Muhammadin hadiyin dan walhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tajra nahmadu sirra wa jahra wa bil ghadaya wal awzar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna fatub alaina tawbah tanzil li kulli hawbah wasdur lana al-awrati wa ahmin rawhati wal billi walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wazair khillani wa kulli mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wajudan manna la bi'tisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbihi adada kaushi sohbi walhamdulillahi fil ardi wa tanahi